Begitu tibanya sang Anoman di Goa Kiskenda, waktu itu bertepatan dengan gugurnya sang Subali. Hatinya kalut, pikirannya kacau, sehingga tanpa basa-basi ia menerobos masuk, ingin segera berjumpa dengan kedua pamannya, Guarsa dan Guarsi. Anoman memang wataknya tergesa-gesa, darahnya panas, sehingga ia tidak sabar menahan rindu sekaligus kebingungan yang melanda dadanya. Namun, perjumpaan yang seharusnya membawa haru justru berujung pada kesalahpahaman. Kedua pihak tidak mengenali siapa dirinya, hingga pertarungan tak terelakkan. Tubrukan tenaga sakti terjadi, suara benturan menggaung di dalam goa yang agung itu. Awalnya Sugriwa, adik dari Subali, tak percaya akan pengakuan sang Anoman. Bagaimana mungkin ia adalah putra Anjani, sedangkan Anjani sendiri belum pernah bersuami. Namun Anoman dengan penuh keyakinan berkata, apalah yang mustahil bagi Dewa Batara. Di jagat raya ini berjuta keajaiban telah tercipta, maka aku adalah salah satunya. Kata-katanya menusuk, membuat Sugriwa termenung, seolah ada cahaya kebenaran yang melingkupi dirinya. Disebutlah kemudian nama kecil Guarsa dan Guarsi, dua kesatria perkasa yang sesungguhnya adalah kekasih Batara Guru. Mereka berdua bernaung dalam dharma bakti yang luhur, dan Anoman pun merasa hormat, meski ia sendiri tidak pernah sempat bertatap muka secara langsung dengan pamannya yang telah tiada. Subali pun kala itu telah dimakamkan dengan layak, dengan segala kehormatan seorang kesatria yang pernah berjaya. Sari menuju Kayangan. Hamba dibesarkan oleh alam, dipungut anak oleh Betara Bayu, dan diajari kebijakan oleh Sang Narada. Itu ayahku. Tapi secuil pun kamu tidak ada kemiripan dengan ayahmu. Gerasa gerusu, layaknya kaum kerah. Kurang ajar. Cukup Manila. Buktikan kalau kamu benar-benar putra dari Yundaku Anjani. Hamba dilahirkan di pinggiran telaga Sumala. Eyang hamba seorang resi bernama Gotama. Dan eyang putri hamba adalah Dewi Indradi. Ibu hamba mempunyai dua orang adik yang bernama Paman Subali dan Sugriwa. Cukupkah penjelasan hamba? Kalau kamu benar-benar putra Dewi Yunda Anjani, sebutkan nama kecil saya dan Kanda Subali. Menurut ibu, nama kecil paman berdua adalah Guarsa dan Guarsi. Paman. Maaf, Paman. Apa kedua tuan itu kesatria dari Ayodhya? Dari mana kamu tahu? Eyang Gotama. Beliau menyuruh hamba untuk mengabdi kepadanya. Iya. Terimalah salam bakti hamba Gusti. Kalau diperkenankan, hamba bersedia mengabdi kepada Paduka. Saya terima sembah baktimu, Anoman. Saya senang kalau kamu mau bergabung dengan kami. Kanda. Gusti. Sementara itu, Prabu Ramawijaya bersama adiknya, Laksmana, tengah berada di Goa Kiskenda. Mereka menanyakan daratan Selong, tempat yang berseberangan dengan negeri Alengka. Sugriwa menawarkan diri untuk menjadi pengawal Rama dalam perjalanan, karena ia tahu wilayah itu masih angker dan dihuni makhluk-makhluk menakutkan. Namun Laksmana menolak dengan halus, menasihati Sugriwa bahwa kini ia adalah raja baru Goa Kiskenda, dan sudah sepantasnya ia menata kerajaan, menyesuaikan diri sebagai pemimpin yang sah. Sugriwa pun tunduk pada petua itu, menerima dengan lapang dada. Dalam perjalanan menuju lautan, Rama dan Laksmana menjumpai banyak kaum Denawa. Namun anehnya, para raksasa itu tidak menyerang, hanya menatap dengan sorot mata penuh gentar,
seolah merasa tergetar oleh pancaran wibawa kedua putra Ayodhya tersebut. Akhirnya sampailah mereka di tepi samudera luas. Di seberang laut itulah berdiri kerajaan Alengkadirja, tempat Rahwana menawan Dewi Sinta. Rama dan Laksmana lalu berembuk, mereka harus membangun sebuah pesanggrahan, Biarlah kami berdua. sebuah markas yang kelak menjadi titik tolak Paman lebih penyelamatan penting sang melakukan Dewi. pembenahan di Gua Kiskenda. Biar bagaimanapun juga, Paman sebagai pemimpin baru harus bisa menyesuaikan diri. Iya, Iya, baik. Baik, Gusti. Benar kata Sugriwa. Saya merasakan ada makhluk-makhluk halus di sekitar sini. Tapi mereka kelihatannya takut terhadap kita, Kanda Rama. iya. Lihat Dinda. Mungkin itu daratan Alengkadirja. Bagaimana keadaanmu saat ini, istriku? Mungkin akan lebih baik kalau kita mendirikan sebuah pesanggrahan di sekitar sini, Kanda. Supaya pemikiran kita untuk membebaskan Yunda Dewi akan tetap bergelora. Seperti ombak Laut Selong itu, Kanda. Iya, itu gagasan yang bagus. Tapi kita harus rundingkan dulu dengan Sugriwa. Ayo. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, muncul seekor raksasa menakutkan menghadang perjalanan mereka. Dengan satu tembakan panah, wujud itu lenyap. Ternyata ia adalah seorang dewa yang dahulu terkena kutukan akibat kesalahan di masa lampau. Kini, setelah terbebas berkat panah suci Rama, ia kembali ke wujud sejatinya. Sang dewa pun bersujud penuh syukur, lalu menghadiahkan sebuah tumbuhan ajaib. Bila daun itu dimakan, maka orang mati sekalipun akan kembali hidup. Setelah berpamitan, ia pun naik kembali ke kahyangan. Siapkan panah. Terima kasih cucuku. Kalian telah membebaskanku dari kehinaan sebagai denawa. Maaf, Tuhan siapa? Aku Badara Gangka, dewa dari segenap binatang bersayap. Aku dikutuk Sang Jagatnata karena telah melakukan kelalaian. Sungguh tersiksa hidup sebagai siluman raksasa. Rama Wijaya, sebagai tanda terima kasihku, akan aku tunjukkan tempat pohon Sandilata Mausadi yang daunnya berkhasiat mampu menyembuhkan segala penyakit. Bahkan,
Orang yang telah meninggal dunia sekalipun bisa kau hidupkan kembali. Terima kasih atas kebaikan Betara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi manusia. Aku harus kembali ke Kayangan. Keesokan harinya, Rama Wijaya memulai pembangunan pesanggerahan di pesisir Selong, tak jauh dari Alengka. Sugriwa sebagai Raja Kera yang baru segera mengerahkan pasukannya. Dengan penuh semangat, para wanara bekerja siang dan malam. Pesanggerahan itu kelak dinamakan Cintawati, tempat suci yang menjadi pusat rencana agung penyelamatan Dewi Sinta. Namun, gangguan datang. Ketika para wanara sibuk bekerja, sekawanan buaya lapar menyerang, memangsa mereka habis-habisan. Kabar buruk ini segera sampai ke telinga Anoman. Murka meluap dalam dadanya. Ia pun segera menuju sungai, menghajar kawanan buaya itu hingga porak-poranda. Raja buaya pun muncul, adu kata dan adu kesaktian terjadi. Namun tak ada yang sanggup menandingi amukan Anoman. Akhirnya sang Raja buaya bertekuk lutut, memohon ampun. Tetapi Anoman dengan tegas berkata, "Ampunmu bukan untukku, melainkan untuk Prabu Ramawijaya, titisan Wisnu yang agung." Dengan peringatan itu, buaya-buaya pun berjanji tak akan lagi menyentuh rakyat Goa Kiskenda. Anak itu tenaganya luar biasa. Tapi kesaktiannya belum teruji. Tuan! Tuan! Lapor Tuan! Lapor Tuan, buaya-buaya itu menyerang lagi. 5 rakyat kita dimangsa Tuan. Aruman! Mau kemana? Buaya-buaya itu harus dihajar. Aku ingin ketemu rajanya, Paman. Dia harus ditaklukkan supaya tidak mengganggu lagi. Ayo, kerja lagi. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkan kamu masuk istanaku? Hah? Anak buahmu mengganggu rakyatku. Mereka memangsa beberapa orang dari rakyatku. Sungguh aneh omongan Tuan. Buaya memangsa monyet atau menjangan atau apapun adalah hukum alam. Karena itulah makanan yang diberikan Sang Pencipta kepada kami. Baik. Mungkin benar alasanmu itu. Tapi saya minta rakyatmu tidak lagi menyantap rakyatku. Karena kami sedang bekerja untuk kesatria yang akan menghancurkan kejahatan. Kalau rakyatmu masih menyerang rakyatku, artinya kamu sengaja mau berseteru dengan kami. Dan pastinya aku akan hancurkan negeri ini. Kamu bicara seenaknya sendiri, sementara rakyatku mati kelaparan karena tidak ada makanan. Ikuti saja hukum alam yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Rakyatmu yang menjadi santapan rakyatku adalah suratan Sang Pencipta semesta. Kurang ajar! Ampun, ampun, aku menyerah. Aku minta ampun. Kamu harus ikut aku.
menemui Gusti Ramuwijaya. Ampun, jangan bunuh aku, kasihan rakyatku. Kamu bisa minta ampun kepada beliau. Mudah-mudahan dia mengampunimu. Ayo. Taruh situ. Siapa dia? Dia Raja Buaya di sebelah barat, Paman. Rakyatnya selalu mengganggu rakyat kita. Banyak rakyat kita yang jadi korban. Terserah, Paman, mau memberikan hukuman apa kepada dia dan seluruh rakyatnya? Ampun, Tuan. Hamba menyerah. Hamba bersedia menjadi taklukan, Tuan. Dan akan hamba larang seluruh rakyat hamba menyakiti rakyat Tuan. Ampun, ampun. Bagaimana, Gusti? Siapa namamu? Seraba, Gusti. Kamu bersedia menjadi anggota masyarakat kami? Hamba bersedia, Gusti. Baik. Karena kamu bersedia menjadi warga kaum Wanara, maka di depan namamu akan kububuhi nama Kapi. Artinya kera. Kapi Seraba. Terima kasih, Gusti. Wah, wah, wah. Jadi bagus benar namanya Kapi Seraba. Daripada sebelumnya, nama kok Seraba. Salah-salah orang bisa menyebutnya Serabi. Kalau begitu, aku juga mau ganti nama. Jadi, Kapi Jembaban. Ya, Kakak. Yang itu hati-hati. Ayo, cepat! Jangan sampai pecah. Batu-batunya taruh sana. Yang lainnya Ya, boleh terus, tunggu hati-hati. sebelah sana. Kamu di situ. Lambat laun, pesanggrahan Cintawati berdiri megah di tepi laut. Namun kerinduan Rama kepada Dewi Sinta kian membuncah. Ia ingin segera mengutus seseorang menyusup ke Alengka. Tetapi semua pasukan Wanara terdiam, tak ada yang berani, karena mereka tahu betapa dahsyatnya kesaktian penghuni Alengka. Hanya satu yang maju, siapa lagi kalau bukan Hanoman si kera putih sakti Mandraguna. Ia siap menjadi telik sandi, menyampaikan cincin Rama sebagai tanda kasih dan pesan kerinduan kepada Dewi Sinta. Namun sebelum berangkat, Anoman merasakan ragu, ia tidak dapat terbang menyeberangi lautan. Rama lalu menawarkan tangannya sebagai landasan. Dengan lompatan agung, Anoman melesat bagai panah, menembus angkasa menuju negeri Alengka Dirja. Saat ini, istriku ditawan oleh Maharaja Rahwana dari Alengka Dirja. Aku hanya ingin mendapatkan kepastian bagaimana keadaannya, kesehatannya, dan keselamatannya. Nah, siapa di antara kalian yang bersedia menjadi utusanku untuk menyelundup ke Alengka Dirja? Saya, Gusti. Ya, kamu ke depan.
Kenapa kamu duduk di belakang, Anoman? Sama saja, Paman. Di belakang pun saya masih bisa mendengarkan sabda Gusti. Gusti? Kamu sanggup, Anoman? Kenapa kamu diam saja dari tadi? Hamba tidak ingin mendahului yang lain, Gusti. Mungkin ada yang lebih dulu sanggup daripada saya. Baik. Kalau kamu bertemu istriku, berikanlah cincin ini. Dan pastikan dengan teliti bahwa cincin ini masih cukup di jari manisnya. Pergilah. Baik, Gusti. Mudah-mudahan anak itu tidak sekedar berani. Benar, Paman. Seorang telik sandi yang baik, di samping berani, dia juga harus memiliki akal pikiran yang cerdas. Mata batinku mengatakan bahwa Anoman memiliki semua persyaratan itu. Anoman, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuat kerusakan di sini? Hamba menggunakan batu dan pohon untuk tumbuhan loncatan hamba menyeberangi lautan. Tapi ternyata tidak berhasil, Paman. Oh, Gusti, Anoman, naiklah ke telunjukku dan melompatlah sekuat tenagamu. mohon ampun, hamba akan menginjak tangan Gusti. Sementara itu di Alengka, Dewi Sinta merana. Tak ada kabar dari suaminya, hatinya gundah, hingga Trijata, putri Wibisana, menemaninya dengan kasih. Trijata merasakan kesetiaan cinta Sinta yang murni, sesuatu yang belum pernah ia alami sendiri. Dan tibalah Anoman di istana Alengka. Pasukan penjaga menghadang, namun semua dihajarnya hingga porak-poranda. Untuk menghindari kecurigaan, Anoman lalu malih rupa menjadi seekor monyet kecil nan lucu, sehingga para dayang membawa dirinya ke Kaputren. Di hadapan Dewi Sinta, Anoman menampakkan wujud sejatinya, memperkenalkan diri sebagai utusan Rama. Ia menyerahkan cincin, masihkah muat di jemari Paduka. Mendengar itu, air mata Dewi Sinta mengalir, teringat masa-masa indah bersama Rama sejak awal pertemuan hingga pernikahan mereka. Hatinya pun tenang, yakin bahwa Rama berusaha keras untuk menjemputnya kembali. Sini. Aduh, lucu sekali. Siapa yang mengizinkan membawa masuk binatang ke Taman Sari? Untuk kesenangan dan kebahagiaan Gusti Dewi Sinta, tidak perlu ada izin-izinan. Aku tidak percaya Dewi Sinta suka sama monyet. Kalau tidak percaya, ya sudah.
Sudah lama saya menjadi tawanan di sini. Sementara sampai sekarang, sama sekali tidak ada usaha yang dilakukan Kanda Rama Wijaya, baik untuk mengetahui atau mendengar keadaan saya. Ayo cepat. Dapat bunganya, Daya? Lengkap, Gusti Dewi. Maaf, hamba menemukan seekor monyet lucu. Mana? Ini Gusti Dewi. Dia bisa bicara, Gusti. Mungkin Gusti berkenan untuk sekedar hiburan. Benar kamu bisa bicara? Benar, Gusti. Dayang, bawa bunga itu ke tempat persembahyangan. Dan kamu persiapkan untuk upacara persembahyangan senjakala nanti. Baik. Ampun Gusti, maafkan cara hamba memasuki keputaran ini. Hamba Anoman diutus Gusti Rama untuk menyampaikan ini Gusti. Apa pesan Gustimu? Beliau cuma menyampaikan apakah cincin itu masih muat di jari manis Gusti seperti dulu. Lihat Anoman, cincin ini masih cukup seperti dulu. Katakan pada Gustimu kalau aku masih tetap suci. Dan kalau Rahwana berani menyentuh kulitku, aku akan bunuh diri. Iya. Kanda Anoman, sampaikan kepada Gusti Rama Wijaya, saya Trijata, siap menjadi saksi atas kesucian Dewi Sinta. Semuanya akan hamba sampaikan Gusti Sinta, termasuk kesaksian Trijata. Di mana Kanda Rama berada? Gusti Rama telah mendirikan kerajaan monyet di seberang Laut Selong ini. Nama negerinya Pancawati. Kami sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerbu kemari. Sebenarnya, hamba bisa membawa Gusti sekarang juga. Tapi Gusti Rama tidak memerintahkan. Hamba mohon Gusti akan tetap bersabar sampai datangnya hari pembebasan. Aku sudah bahagia, sudah ada kabar dari Kanda Rama. Katakan, aku sudah sangat rindu. Hamba mohon diri Gusti. Hamba ingin melihat-lihat kehebatan negeri ini. Kanda, hati-hati Kanda Anoman. Di sini gudangnya orang sakti. Jangan sampai Kanda tertangkap. Karena kekejaman orang Alengka lebih buas dari binatang. Terima kasih atas nasihatmu, Trijata. Mudah-mudahan Dewata melindungi saya. Namun, keberadaan Anoman tercium. Putra Rahwana murka, menyeret Anoman ke hadapan sang raja. Rahwana menatapnya dengan penuh kebencian. Berani sekali kau, binatang, masuk ke sarangku. Bentaknya, tetapi Anoman tak gentar, dengan lantang ia berkata, engkau hanyalah perampas istri orang. Kata-kata itu bagai petir menyambar Rahwana. Murka tak terbendung,
ia memerintahkan agar Anoman dibakar hidup-hidup. Trijata memohon agar kakaknya membatalkan niat kejam itu, namun sia-sia. Api pun dinyalakan. Tetapi, ajian tahan api pemberian Resi Gautama membuat tubuh Anoman tak terbakar sedikitpun. Api justru menjadi senjatanya. Dengan gagah perkasa, ia mengangkat kobaran itu, melompat ke sana kemari, membakar sudut-sudut Alengka. Istana berguncang, bangunan roboh, hingga seluruh negeri geger. Namun satu tempat ia sisakan, Kaputren tempat Dewi Sinta berada, yang dijaga Trijata. Disitulah Anoman menunjukkan, bahwa kesaktiannya bukan untuk merusak cinta, melainkan untuk menjaga kesucian yang agung. Pohon begitu saja pakai dijaga. Apa rakyat Alengka suka mencuri daun? Hah? Atau makan ranting kering? Hah? Hei, pergi dari sini. Pergi kamu. Tak ada seorang pun yang boleh mendekati tempat ini. Pergi. Baik, Tuan Tolol. Ajar. Tangkap. Hei, hei, tangkap monyet itu hidup-hidup. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Kalau perlu, kerahkan semua prajurit Alengka. Dasar goblok semuanya. Prajurit macam apa kalian? Menangkap monyet saja tidak becus. Baik, Sidi. Indrajit, menghadapi segala sesuatu itu harus tenang. Tidak usah gerasa gerusu. Baru menghadapi seekor monyet. Sudah seperti menghadapi beruang ngamuk. Saya kesal yang pati. Prajurit negara adidaya Alengka Diraja yang disegani seluruh negeri sampai ke seberang lautan. Tidak bisa menangkap seekor monyet yang merusak pohon, yang dipuja maharajanya. Bagaimana kalau Romo Maharaja tahu? Beliau pasti murka yang pati. Aku yakin dia bukan monyet biasa, Indrajit. Sebaiknya kamu sendiri yang turun tangan. Iya. Sebaiknya saya pergi ke sana. Minggir semua! Minggir semua! Hei monyet! Lancang kamu memasukkan kepala ke mulut harimau. Karena singanya ompong, Tuan Muda. Oh ya, nama saya Anoman, dari negeri Pancawati di seberang lautan. Semua negeri seberang lautan adalah taklukan Romo Rawana. Saya tidak pernah mendengar nama Pancawati. Sekarang dengarkan baik-baik. Negeri Pancawati akan menghancurkan Alengka Dirja. Kurang ajar! Ambilkan kala rantai naga balun. Hadapkan monyet busuk ini ke depan Romo Maharaja Rawana. Ayo. Ayo jalan. Ayo. Ajari anak buah Tuan untuk menghargai seorang tawanan. Hei,
Kamu harusnya mendapat perlakuan yang lebih buruk dari ini karena kelakuanmu yang kurang ajar. Tapi Tuan harus ingat, saya seorang telik sandi, bukan pencuri atau rampok. Hei, kamu hanya binatang rendahan yang kurang ajar. Perlakuan yang pantas untukmu adalah seperti binatang rendahan. Bawa dia ke balai pertemuan agung. Bawa dia masuk. Ini tawanannya, Romo. Cium lantai penghadapanku, monyet busung. Siapa kamu? Berani memasuki negeriku? Namaku Rahwana, Maharaja Kaya Raya, mencuri istri orang. Ya, 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 Rupanya kamu ingin pamer ilmu di sini, monyet busuk. Kamu belum tahu siapa Rahwana. Di sini, kesaktian sehebat apapun tidak punya arti secuil pun. Aku ingin tahu, apa kulitmu cukup kebal terhadap api? Indrajit, siapkan kayu bakar di alun-alun. Panggang monyet busuk ini hidup-hidup. Baik, Romo. Siapa yang tertangkap, Daya? Kata prajurit, dia mata-mata yang tertangkap menyelundup masuk ke dalam kedaton Gusti Dewi. Terus, dia mau dibakar hidup-hidup, Gusti Dewi. Orangnya seperti apa? Wajahnya seperti kerah, Gusti Dewi. Seperti kerah? Iya, Gusti Dewi. Awas! Dinda, jangan dekat-dekat. Apinya mau dinyalakan. Apa kesalahannya? Kenapa harus dibakar hidup-hidup? Mestinya kan diadili dulu. Dia itu mata-mata. Tidak perlu diadili untuk menghukumnya. Dan tidak perlu dibuktikan lagi. Dan yang paling penting, dia itu telah menghina ayahanda Rahwana. Bakar! Hei! Dia membawa api itu ke kedaton!